Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Yeni Rahmawati. Saya merupakan salah satu siswi dari SMAN 114 Jakarta Utara. Saya membuat video ini untuk membahas salah satu soal dari gelombang berjalan. Mari kita lihat videonya. Dalam soal, di sebuah pantai terlihat gelombang air laut yang merambat menuju tepi pantai. Salah satu gelombang dapat dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan 35 sin pi buka kurung 1/2x min 3/2t tutup kurung dengan Y dan X dalam satuan meter dan T dalam sekon. Jika diketahui jarak dua titik pada gelombang adalah 2 meter, tentukan arah gelombang, amplitudo, kecepatan sudut, bilangan gelombang, panjang gelombang, frekuensi, periode, cepat rambat gelombang, beda fase. Jika jarak dua titik pada gelombangnya ialah 2 meter, dan yang terakhir adalah gambarkan gelombangnya. Mari kita jawab satu persatu soal ini. Yang pertama, kita harus tuliskan persamaan umum dari gelombang. Y sama dengan A sin Kx plus min Pt. Kemudian kita akan tuliskan ulang soal di sini. Y sama dengan 35 sin pi 1/2x min 3/2 T. Kita bisa lihat di sini bahwa di depan sin tidak ada angka. Maka dari itu kita harus kalikan pi ini ke dalam agar di depan sin tidak ada sesuatu lagi. Maka kalau begitu kita harus kalikan pancing satu persatu. Pi akan dikalikan dengan 1/2x terlebih dahulu, kemudian akan dikalikan dengan 3/2t. Kita tulis hasilnya berarti 35 sin pi dikali 1/2x dengan 1/2 Vx min pi dikali 3/2 adalah 3/2 Vt. Kemudian kita baru masuk pada soal. Soal yang pertama ialah arah gelombang. Arah gelombang biasanya itu kita bisa lihat dari plus minus di dalam buka kurung ini. Jika plus, maka dia akan bergerak ke arah kiri. Dan sebaliknya, jika ini min, maka ia akan bergerak ke arah kanan. Kita lihat pada soal kita. Dalam soal kita ini terdapat min, maka kita lihat tadi kalau min berarti akan bergerak ke arah kanan. Maka pada soal ini arah gelombangnya bergerak ke arah kanan. Kemudian selanjutnya kita akan lanjut di soal B. Soal B kita ditanyakan tentang amplitudo. Amplitudo itu biasanya terletak di bagian depan sin. Jadi ini merupakan ciri khusus amplitudo. Jika ada angka di depan sin, maka dia sudah pasti menjadi amplitudo dari persamaan gelombang tersebut. Jadi dalam soal kita sudah tahu bahwa ini ada angka 35, berarti dia akan menjadi amplitudonya. Jadi amplitudonya dalam soal ini ialah 35. Kemudian selanjutnya ialah kecepatan sudut. Kecepatan sudut juga bisa ditulis dengan W atau disebut dengan omega. Omega dapat kita temui dalam soal tanpa rumus juga. Kita bisa lihat dalam persamaan ini. Di sini dalam persamaan ininya terdapat W. Di depan W pasti akan ada T. Mereka merupakan satu kesatuan. Jadi jika misalnya ini sudah diubah jadi angka, kalian dapat menentukan W dengan melihat di belakang itu ada T atau X. Jika ada T maka akan menjadi W. Di sini dalam soal kita pada angka ini terdapat T di akhir, maka menunjukkan angka depannya merupakan bagian dari W. Maka kita tahu bahwa dari soal ini W kita ialah 3/2 pi. T-nya tidak usah diikutsertakan, kemudian kita akan tuliskan satuannya. Satuannya omega ialah rad per S. Kemudian kita akan lanjut ke soal yang D, dimana yang ditanyakan ialah bilangan gelombang atau K. Jadi pada soal ini juga kita dapat lihat seperti W. Pada soal ini kita dapat melihat K dengan berpatokan pada X, karena sudah pasti di depan X itu adalah K. Jadi ciri untuk menemukan K yang paling mudah ialah dilihat dari X. Jika X, maka angka di depannya pasti menjadi K. Kita lihat pada soal kita, ini kita ada X, maka otomatis di depan X ini pasti ini berupa K. Jadi dalam soal ini kita sudah menemukan bahwa K kita ialah 1/2 pi. X-nya tidak usah ditulis, jadi kita akan langsung tuliskan satuannya. Satuannya ialah radian per meter. Kemudian kita lanjut ke soal yang kelima,
ialah yang ditanyakan ialah panjang gelombang atau bisa kita sebut dengan lambda. Lambda bisa dituliskan dengan seperti ini. Lambda bisa kita cari dengan menggunakan rumus, yaitu K sama dengan 2pi per lambda. Jadi kita sudah menemukan K ini. Jadi K ini kita tuliskan saja 1 per 2pi sama dengan 2pi per lambda. Karena yang kita tanyakan adalah lambda, maka otomatis lambda harus berdiri sendiri. Maka oleh karena itu lambda akan kita switch dengan seper 2 ini. Maka dia akan ke depan sini. Jadi nanti akan seperti ini. Lambda sama dengan 2pi per 1 per 2pi. Dimana seperti yang kalian tahu, jika ada pecahan yang dibagi maka akan dikali dan dibalik. Oleh karena itu kita tuliskan 2pi dikali dengan 1 per 2. Jika dibalik jadi 2 per 1. 2 per 1 pi. Ini karena di sini udah dibagi jadi ini contoh aja. Kemudian 2 dikali 2 4 per 1 sama saja dengan 4. Satuannya ialah meter. Jadi kita tahu di sini lambda atau panjang satu gelombangnya dalam hal ini ialah 4 meter. Kemudian di soal berikutnya kita ditanyakan tentang frekuensi gelombang atau biasa disebut dengan F. Kita tuliskan di sini. Frekuensi gelombang bisa kita cari dengan menggunakan rumus omega sama dengan 2pi dikali F, dimana W sudah kita ketahui sebelumnya, jadi kita masukkan lagi seperti tadi. Jadi ini punya 3 per 2pi, ininya ikut 2pi dikali F. Karena kita ingin mencari F, berarti F harus berdiri sendiri, maka kita akan pindahkan 2pi ini ke bawah. Jadi ini 3 per 2pi dibagi lagi dengan 2pi yang dari sini tadi, sama dengan F. Sama seperti tadi, jika pembagian maka harus dikali dan dibalik. Oleh karena itu, berarti ini jadinya 3 per 2pi dikali dengan 2, itu sama aja dengan 2 per 1. Jadi karena dibalik, jadi ini 1 per 2pi. Karena ini tadi sudah dibagi, ini kita coret, bisa kita coret. Kemudian kita totalkan 3 dikali 1 sama dengan 3 per 2 dikali 2 sama dengan 4. Di sini kita tahu bahwa F-nya ialah 3 per 4. Jadi 3 per 4 Hz sama dengan S. Hz merupakan satuan dari frekuensi. Kemudian soal berikutnya ialah periode gelombang. Kita tahu di sini bahwa periode gelombang dapat disebut dengan T. Jadi kita akan jawab soal yang G. Perlu kalian tahu bahwa T itu memiliki 2 rumus, yaitu yang pertama ialah kita dapat mencari T dengan cara rumusnya ialah omega sama dengan 2pi per T, dan juga yang kedua ialah 1 per F. Kita akan bedah satu-satu. Kita pakai rumus yang pertama dulu. Omega sama dengan 2pi per T. Seperti yang sudah kita tahu, tadi kita sudah menemukan omeganya, jadi kita langsung tuliskan saja 3 per 2pi sama dengan 2pi per T. Karena T adalah yang kita cari, maka dari itu T harus berdiri sendiri. Maka T akan kita pindahkan ke depan dan dia akan berpindah ke bawah sini. Jadi karena begitu T akan berdiri dan ini 2pi per yang tadi pindah ke sini 3 per 2pi. Sama seperti tadi, karena ini pembagian pecahan maka harus dibalik dan dikali. Ini 2pi dikali dengan 3 per 2, karena dibalik jadi ini menjadi 2 per 3 2 per 3pi. Karena ini sudah dibagi maka ini bisa kita coret sama dengan 2 dikali 2 adalah 4 per 3. Satuan T atau periode ialah S. Kemudian kita akan mencoba menggunakan rumus yang kedua. Apakah hasilnya akan sama? Mari kita coba. Rumusnya ialah 1 per F sama dengan 1 per. Kita masukkan F yang tadi kita sudah cari, yaitu F-nya ialah 3 per 4 Hz. Jadi kita tuliskan di sini 3 per 4 sama saja dengan 1 dikali dengan ini dibalik jadi 4 per 3 sama dengan 4 per 3 sekund. Kita lihat dari sini bahwa hasil dari kedua rumus ini sama. Jadi kalian bisa memilih salah satu dari kedua rumus yang tadi sudah saya jelaskan untuk mencari hasilnya. Atau jika kalian ingin make sure hitungan kalian benar atau tidak, maka kalian boleh menggunakan dua-duanya untuk membandingkan apakah jawabannya sama hasilnya atau tidak. Kemudian soal H itu ditanyakan cepat hambat gelombangnya atau disebut dengan V. Kita akan menghitung V dengan menggunakan dua rumus. V juga bisa dicari menggunakan dua rumus. Kita akan tuliskan rumusnya terlebih dahulu. V sama dengan lambda dikali F. Ini merupakan rumus yang pertama. Kemudian rumus yang kedua ialah
V sama dengan lambda per T. Langsung saja kita kerjakan. V sama dengan lambda, tadi sudah kita cari, kita tahu bahwa lambda ialah 4 meter. Jadi kita masukkan ke sini, 4 dikali frekuensinya ialah, tadi frekuensi sudah kita cari, nih frekuensinya ialah 3/4. Kita masukkan ke sini 3/4. Jadi kita kalikan langsung saja, 4 dikali 3 ialah 12, kemudian 4 ikut. Ini bisa kita bagi, jadi hasilnya ialah 3. Jangan lupa satuan dari V ialah meter per second. Kita akan coba menggunakan rumus yang lain untuk memake sure jawaban kita yang sebelumnya. V ialah lambda, seperti tadi, ini lambda sudah kita ketahui ialah 4 per T. T-nya tadi juga sudah kita hitung ialah 4/3. Jadi kita tulis saja di sini 4/3. Sama dengan, sama seperti tadi, karena dibagi pecahan, maka akan dikali, kemudian dibalik. Jadi kita tulis 4 dikali, karena dibalik jadi 3/4. Jadi 4 dikali 3 ialah 12, kemudian 4 ikut, kita bagi 12 dibagi 4 ialah 3. Jadi satuannya meter per second. Kita lihat di sini bahwa hasil dari kedua rumus ini sama, maka kalian bisa menggunakan salah satu rumus ini untuk mencari V. Jika untuk berjaga-jaga, kalian bisa mencari dua-duanya agar tidak terjadi kesalahan saat menghitung. Kemudian yang selanjutnya ialah beda fase. Beda fase, jika diketahui jarak dua titik pada gelombangnya ialah 2 meter. Cara mencari beda fase itu kita dapat menggunakan rumus, kita tulis, ini kita akan cari yang I. Untuk mengetahui beda fase, kita bisa menggunakan rumus, yaitu beda fase sama dengan jarak kedua titik pada gelombang ialah AX per lambda. Dimana kita tahu bahwa AX sudah didapat dari soal tadi, yaitu 2 meter. Kita tulis di sini 2 per lambdanya tadi sudah kita cari, yaitu 4 meter. Jadi kita tulis juga di sini ini adalah 4 meter. Sama-sama meter, jadi kita coret sama dengan, bisa kita sama-sama bagi 2, jadi 2 dibagi 2 1. Ini 4 dibagi 2 jadi 2. Jadi jawabannya ialah 1/2. Ada lanjutan rumus dari ini, kita jabarkan lagi di sini. Jadi 1/2 ini akan kita kalikan dengan 2pi. Setelahnya kita akan hitung lagi, 2pi dikali 1 ialah 2pi per 2-nya ikut. 2 dibagi 2 ialah 1. 1pi rad. Atau kalian bisa tuliskan dengan virat saja, soalnya koefisiennya 1. Jadi tidak ditulis tidak apa. Step terakhir dari soal ini ialah, soal terakhirnya ialah gambarkan gelombangnya. Setelah kalian menyelesaikan elemen-elemen dari soal gelombang tadi, maka step terakhirnya kalian disuruh untuk membuat gambar gelombangnya. Maka pertama-tama kalian harus membuat kerangka dari grafiknya dahulu. Kita jawab soal yang J. Itu kita buat. Kemudian setelah menggambar grafik seperti ini, kalian tinggal menentukan apa saja kondimen-kondimen yang akan diletakkan di sepanjang gambar ini. Yang pertama, kita akan masuk ke amplitudo terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu dari soal tadi bahwa amplitudonya ialah 35. Jadi amplitudo itu ialah ketinggiannya. Jadi kita tulis di bagian sumbu Y sini. Jadi sumbu Y itu berisi amplitudo. Kita tuliskan amplitudonya ialah 35. Karena ini di bawah, maka ini menjadi minus 35. Kemudian selanjutnya kita akan menaruh T atau periode gelombang di sumbu X ini. Ini menjadi T, satunya ialah S. Kita tahu bahwa T dari gelombang soal ini ialah 4/3. Maka untuk mencapai satu periode, dia berarti harus ditempatkan di sini 4/3. Maka di sini kita mengikuti, ini berarti setengahnya 2/3, setelahnya pasti 6/3, dan ini 8/3. Kemudian agar kita tidak bingung, maka kita buatin saja dulu sebelum lanjut ke step berikutnya. Ini ialah T. Kemudian kita beralih ke yang selanjutnya ialah lambda. Lambdanya ialah 4. Berarti lambda merupakan satu bukit dan satu lembah. Berarti kita bisa ilustrasikan dia akan bergambar seperti begini, dan pas titik di sini dia akan mencapai 4 meter. Jadi kita gambarkan saja dari titik 0 akan melewati amplitudo yang kemudian ke situ. Nah, ini maka akan terbentuk satu bukit dan satu lembah. Maaf jika gambarnya tidak presisi. Kemudian setelahnya kita akan tuliskan di bagian atas sini. Lambda itu merupakan panjang satu gelombang. Satu gelombang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Maka ini sudah mencapai satu gelombang. Jika kalian mau, ini bisa kalian tambahkan saja. Jadi seperti ini.
ini pokoknya lambdanya sampai sini, soalnya satu bukit dan satu lembah saja untuk satu gelombang. Jadi ini lambdanya ialah tadi sudah kita cari 4 meter. Kemudian setelahnya kita akan mencari beda fase. Beda fase itu ialah jarak 2 titik pada gelombang. Bisa dibilang dia merupakan setengahnya. Jadi soal ini tadi beda fasenya ialah 2 meter. Berarti kalau 2 meter dia kemungkinan besar berada di titik tengah ini. Soalnya dari sini ke sini ialah 4 meter. Jadi setengahnya ialah berada di sini. Jadi ini merupakan beda fasenya. Maka kita bisa lihat dari gambar yang sudah kita buat, kita bisa melihat amplitudo dari gambar gelombang ini ialah 35. Sama seperti yang tadi kita kerjakan, 35. Kemudian panjang satu gelombang atau lambdanya ialah 4 meter. Satu bukit dan satu lembah berhenti di sini, berarti ini lambdanya dari sini ke sini ialah 4 meter. Kemudian setelah itu waktu untuk satu periode itu berhenti di 4/3. Seperti yang kita kerjakan tadi, periodenya ialah 4/3. Jadi ini betul berhenti di sini, satu periode ialah 4/3 second. Kemudian yang beda fase ialah jarak 2 titik pada gelombang. Itu bisa dibilang titik tengahnya dari lambda ini ialah 2 meter. Jadi ini 4 dari sini ke sini, jadi tengah-tengahnya 2 meter ialah di sini. Kita dari sini di sini, ini beda fasenya ialah 2 meter. Jadi sekian pembahasan soal dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.